sore Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita beri salam satu kanan kiri. Ucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, biar di tahun 2026 ini Tuhan, kami mengawali segala sesuatunya untuk mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena semuanya baik, Engkau adakan semuanya itu baik bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan. Dan kami mau datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam setiap pujian, syukur kami dan penyembahan kami, Engkau melayakkan setiap hidup kami Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan doa malam Mandarin pada malam hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang
kepada kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kasih setiamu senantiasa Kau berikan dalam kami. Dan kami yakin percaya di tahun 2026 ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Segala permasalahan masih ada, tapi kami percaya Tuhan juga serta setiap kami. Di dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, ajar kepada kami Tuhan, untuk kami boleh tetap terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, dan terus berdoa kepada-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Jiwaku
bersyukur Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kami bersyukur Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia. Haleluya Yesus. Kau mulia, setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya Yesus. Mari kita doa syafaat. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan yang Kau berikan. Bapa, kiranya pujian dan penyembahan malam hari ini Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan yang bertugas pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, pakai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, semua ini hanya kemurahan Tuhan yang diberikan ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, sepanjang tahun 25 Tuhan, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah berikan kekuatan dan kesehatan kami anak-anak semua Tuhan. Dan di tahun 26 Tuhan, kami juga perlu pertolongan dari Tuhan. Apa yang akan terjadi dari tahun depan, tahun sekarang ini Tuhan, Tuhan sendiri yang mengetahui semuanya. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan tolong anak-anak-Mu ya Bapa dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong tangan ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa, semua ini hanya kemurahan-Mu ya Bapa yang Kau berikan. Bapa, kami berdoa-doa buat GPBS Tuhan, baik pusat maupun cabang-cabang Tuhan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati Tuhan semuanya ya Bapa. Hamba-hamba-Mu Tuhan berkekuatan, berkesehatan semuanya ya Bapa. Semuanya hanya kemurahan yang Tuhan berikan Tuhan. Bapa, supaya memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Bapa, untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong di gereja-gereja-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, buat Pak Yonatan juga di Shoplin Tuhan, kemanapun mereka melangkah Tuhan, Tuhan sertai Tuhan, berurapan yang baru Tuhan setiap hari Tuhan, dan memenangkan jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Mandarin Tuhan. Kami berdoa buat Cik Julian sebagai pemimpin di Mandarin Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, berkekuatan Tuhan. Berilah kuat imannya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Engkau tolong dalam keluarganya Tuhan, dalam bisnis anaknya dan pelayanan anak cucunya Tuhan. Tuhan tolong semuanya ya Bapa. Hanya kemuliaan-Mu Bapa yang diberikan Bapa. Semua ini untuk
untuk Engkau ya Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih juga untuk Pak Arif Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dalam pekerjaannya, Tuhan berkati Tuhan orang tuanya Bapa, beri kesehatan semuanya ya Bapa. Tuhan yang tolong ya Bapa. Tanpa Tuhan kami semua tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan dan amin Tuhan. Hanya kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Apa ada kekurangan dari anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan akan yang memenuhi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga yang untuk hari Minggu Tuhan yang bertugas. Tuhan berkati mereka yang bertugas hari Minggu ya Bapa. Beri kesehatan semuanya ya Bapa. Mereka menjalankan tugas-tugasnya Tuhan tidak setengah hati, tapi dengan semangat Tuhan, senang hati Tuhan. Hanya kemurahan-Mu ya Bapa, hanya Engkau sendiri yang mengetahui isi hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang lemah beri kekuatan ya Bapa. Yang undur dari Engkau Tuhan, ketuk hatinya kembali Tuhan, supaya kembali kepada Engkau Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Fahmi Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Engkau jamah Tuhan, sakit apa Tuhan kami tidak tahu, hanya Engkau sendiri yang mengetahui Tuhan. Jamah Tuhan selalu ada buat Ibu Fahmi ya Bapak. Bapak, apa yang dokter katakan Tuhan, tapi Tuhan yang menolong Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong. Tiada Tuhan lain, tiada dokter lain yang bisa Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang menolong melalui dokter yang menangani ya Bapak. Pakai dokternya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Juga kami berterima kasih buat kesehatan Pak Walian Tuhan. Tuhan sudah pulihkan kesehatan Pak Walian kembali Tuhan. Tuhan terima kasih semuanya kemurahan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kepada Pak Walian Tuhan. Tuhan sudah beri kesehatan Tuhan. Hingga pemulihan Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan memulihkannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang sudah berdonatur Tuhan ke gereja-Mu ya Bapak. Dengan berkat Tuhan, Tuhan terima kasih ya Bapak. Engkau pakai Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan. Hanya kemurahan-Mu Bapak yang berikan Tuhan. Tidak sekali ini Tuhan, tapi berkali-kali Tuhan pasti memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Hanya Namu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa negara Indonesia. Berkati Tuhan bangsa negara Indonesia di tahun ini Tuhan. Tahun yang lalu Tuhan sudah berlalu, tapi tahun hari ini Tuhan, Tuhan akan memberkati lagi. Dan Tuhan akan melindungi Tuhan, tidak ada huru hara di mana-mana Tuhan, semuanya berjalan lancar. Karena Tuhan ikut campur tangan Tuhan dalam bangsa negara Indonesia ini ya Bapak. Engkau pakai Tuhan, bangsa negara menjadi berkat Tuhan. Maka siap ya Bapak. Kami juga Tuhan untuk kota Surabaya kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kepolisian juga menjaganya Tuhan, supaya kami semua anak-anak Tuhan bisa beribadah dengan tenang, tidak ada gangguan Tuhan. Terima kasih semua lingkupan dari Tuhan yang diberikan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapak. Membawakan firman ini bukan dari manusia yang membuat kata-kata Tuhan, tapi dari Engkau yang memberikan Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat malam, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda. Istri saya kaget, saya ada jadwal pelayanan tanggal 2 Januari. Dia tanya, sudah ada yang mulai? Saya jawab, sudah ada. Mengucapkan selamat memperingati Natal tahun 2025 yang barusan berlalu dan memasuki tahun yang baru 2026.
Dan saya percaya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan yang membuat kita bisa melalui hari demi hari, tahun demi tahun adalah Tuhan yang sama, yang tidak akan pernah membiarkan kita di 2026. Immanuel, Dia Tuhan tetap menyertai kita selama-lamanya. Susah senang semua Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Dan sampai hari ini kita ada pun semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa bagi Anda yang hadir pada hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah, saya diberi tema dan diberi tema tentang berdoa dan berjaga-jaga. Sebenarnya tema ini tidak jauh berbeda dengan apa yang di tempat saya canangkan sebagai arahan kepada teman-teman yang ada dipimpin dalam pembinaan saya. Saya beri judul untuk tahun 2026 sebagai Time for Preparation. Waktu untuk persiapan. Kita perlu sebuah persiapan, dan ini tidak ada salahnya kita baca ayat terkenal Matius 26 ayat yang ke-41. Nah, mari kalau tidak keberatan kita baca bersama-sama Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Ayat terkenal dari Tuhan Yesus sendiri. Matius 26 ayat 41, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Nah, saya berkata kepada kelompok saya, dan saya berkata 2026 arahan saya sebagai pemimpin rohani di tempat saya berkata bahwa kita harus bersiap-siap, kita harus prepare, kita harus siap, kita harus berjaga-jaga. Sama-sama bilang berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah bagian dari sebuah persiapan. Sebab saya percaya kalau Anda dan saya ingin menikmati janji Tuhan dalam hidup kita, yang mau menikmati janji Tuhan dalam hidup kita, katakan amin. Amin. Bagi Anda yang mau menikmati janji Tuhan dalam hidup Anda dan saya, maka ada 3 tahap yang harus Anda dan saya kerjakan, dan ada 3 tahap yang harus kita lalui. Nomor 1, kita harus punya persiapan. Sama-sama bilang persiapan. Nomor 2, kita harus bertindak. Sama-sama bilang bertindak. Cuma siap tapi tidak pernah bertindak, ya tidak akan lihat apa-apa. Jadi kita bersiap, siapkan pikiran kita, siapkan hati kita. Pemain musik sebelum mereka melayani, mereka juga harus punya persiapan. Setuju? Anda kalau mau pergi kerja nanti, Anda juga harus punya persiapan. Kalau ditanya lagi ngapain? Oh, lagi siap-siap mau pergi kerja. Sebelum kedatang kemari, saya harus punya persiapan. Saya harus punya persiapan khotbah, saya sudah harus punya persiapan kehidupan rohani, saya harus persiapkan baju saya harus punya persiapan. Tetapi kalau cuma punya persiapan tapi saya tidak pernah melangkah keluar dari rumah, ya saya juga tidak akan sampai di sini. Makanya perlu yang namanya tindakan. Sama-sama bilang tindakan. Sama-sama bilang taat. Jadi nomor 1, Anda harus punya persiapan. Nomor 2, Anda harus taat atau Anda harus bertindak. Nomor 3, Anda tunggu kesempatan dari Tuhan datang. Sama-sama bilang kesempatan. Sebab Tuhan memberkati kita salah satu lewat kesempatan-kesempatan yang Dia berikan. Nah, ada banyak orang tunggu kesempatan tapi tidak pernah bersiap. Maka Anda tidak, walaupun kesempatan itu datang, Anda tidak akan pernah melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Anda sudah bersiap, Anda sudah bertindak, tapi waktu Tuhan belum datang-datang, kesempatan belum datang, Anda juga tidak akan pernah melihat apa-apa terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus melangkah. Nomor 1 persiapan, nomor 2 tindakan, dan nomor 3 kesempatan. Sama-sama bilang persiapan, nomor 2 tindakan, nomor 3 kesempatan. Jadi Anda sudah siap, Anda sudah bertindak, kesempatan itu datang, maka kita akan melihat kairos Tuhan terjadi dalam hidup kita. Persiapan itu penting, berjaga-jaga itu penting. Kenapa? Sebab ini yang saya pelajari, kita hanya menerima apa yang sudah siap untuk kita terima. Sekali lagi, kita hanya menerima, sama-sama katakan, saya hanya menerima apa yang siap untuk saya terima. Sekali lagi sama-sama bilang, saya hanya menerima apa yang siap saya terima. Nah, misalnya saya pernah ajar pada Anda, saya tidak tahu Anda masih ingat atau tidak. Semoga Anda masih ingat. Kalau tidak, saya ingatkan Anda lagi.
Saya dulu untuk mempelajari 6 hari penciptaan, biasanya sebab pendeta harus hafal paling tidak 6 hari penciptaan itu urutannya apa saja. Untuk mempermudah, saya dulu bingung, suka hafal, tapi suka bingung. Akhirnya saya lihat polanya, ada pola. 6 hari penciptaan itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah hari ke-1, 2, dan 3. Sementara bagian kedua ada pada hari 4, 5, dan 6. Kenapa saya membagi menjadi 2? Hari 1, 2, 3 dan hari 4, 5, dan 6. Kenapa? Sebab saya temukan hari pertama ada hubungannya dengan hari keempat. Hari pertama ada hubungannya dengan hari keempat. Hari kedua ada hubungannya dengan hari kelima. Hari ketiga ada hubungannya dengan hari keenam. Hari pertama penciptaan itu berhubungan dengan hari keempat penciptaan. Hari kedua penciptaan berhubungan dengan hari kelima penciptaan. Hari ketiga penciptaan berhubungan dengan hari keenam penciptaan. Nah, supaya Anda hafal, gampangnya begini. Hari pertama penciptaan, Tuhan menciptakan terang. Anehnya hari keempat penciptaan, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari pertama terang, hari keempat benda-benda penerang. Hari kedua penciptaan, Tuhan memisahkan langit di atas dan lautan di bawah, kata Alkitab. Dia menciptakan cakrawala yang memisahkan langit di atas dan lautan di bawah. Hari kelima penciptaan, anehnya, dia mengisi langit di atas dan dia mengisi air atau lautan di bawah. Sebab kali kelima penciptaan, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di lautan. Jadi Tuhan mengisi langit, Tuhan mengisi lautan. Hari ketiga penciptaan, Tuhan memisahkan air lautan dengan daratan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau di daratan. Hari keenam penciptaan, kembali lagi kita temukan Tuhan mengisi daratan, sebab dia menciptakan binatang-binatang darat dan manusia. Nah, jadi bagi saya sekarang gampang untuk menghafal. Kenapa? Sebab hari pertama, kedua, dan ketiga penciptaan itu bicara Tuhan menyiapkan wadahnya. Sama-sama bilang wadah. Sementara hari 4, 5, dan 6 dia memberi isinya. Sama-sama bilang isi. Jadi hari pertama terang, hari keempat benda-benda penerang. Dia isi dengan benda-benda penerang. Hari kedua dia menciptakan langit di atas dan lautan di bawah. Hari kelima penciptaan, dia mengisi langit dengan burung-burung di udara dan mengisi lautan dengan ikan-ikan di lautan. Hari ketiga penciptaan, dia menciptakan daratan, tumbuh-tumbuhan hijau. Hari keenam penciptaan, dia mengisi daratan dengan binatang-binatang darat dan manusia. Jadi 1, 2, dan 3 itu wadahnya, 4, 5, dan 6 itu isinya. Sama-sama bilang wadah, sama-sama bilang isi. Berarti sederhana, Tuhan harus selalu punya wadah sebelum dia memberi isinya. Nah, seringkali kita bilang, Tuhan kok tidak memberkati saya? Tuhan berjanji begini, tetapi kenapa Tuhan belum memberkati saya? Jawaban saya sederhana. Jangan-jangan bukan karena Tuhan yang gagal memberkati kita, tetapi kitalah yang gagal menjadi wadah yang tepat untuk menerima berkatnya. Sebab kalau wadahnya belum siap, maka Tuhan tidak akan memberi isinya. Sekali lagi, kalau wadahnya belum siap, maka Tuhan tidak akan memberi isinya. Kalau kita belum siap menerima berkatnya, maka Tuhan belum tentu akan memberi berkat itu sendiri. Jadi kita harus jadi wadah yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang bersiap, sama-sama bilang berjaga-jaga, supaya kita jadi wadah yang tepat. Nah, mari Anda lihat Matius 9 ayat 17. Matius 9, 17. Inilah yang disebut prinsip wadah dan isi. Perhatikan Matius 9, 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam wadah atau kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan, diisi orang ke dalam wadah kantong anggur yang baru pula.
Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Tuhan bilang Tuhan gak pernah ngasih anggur baru ke dalam kantong anggur yang tua. Lihat, dia memberi anggur yang baru kepada kantong anggur yang baru pula. Jadi Tuhan harus siapkan wadahnya dulu sebelum Tuhan memberi isinya. Masih ingat cerita tentang janda di zaman Elisa? Ketika dia berkata, Tuanku Nabi, anakku mau diambil orang, sebab suamiku mati, bukan tinggalkan warisan, tapi kasih warisan utang. Ya toh? Kemudian Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Dia bilang, gak ada yang berharga. Yang paling berharga hanya sedikit minyak. Apalah arti sedikit minyak? Kemudian Nabi Elisa berkata, mau lihat berkat Tuhan? Nabi Elisa berkata, oh gampang, kumpulkanlah bejana yang kosong. Jadi kalau Tuhan mau memberkati seseorang, nomor satu kita harus punya wadahnya. Sama-sama bilang, saya harus jadi wadah. Seringkali kita harus bersedia punya wadah. Kita harus jadi wadah. Kumpulkan bejana yang kosong supaya berkat Tuhan bisa mengalir dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mau mengosongkan diri kita. Hidup kalau penuh terus gak pernah kosong, mati namanya. Ya toh? Air Anda tampung, Anda biarkan air itu. Anda tampung di tempat, tidak mengalir keluar, tidak mengalir ke dalam. Anda biarkan. Apa yang terjadi kalau air itu dibiarkan selama 1 bulan? Busuk. Segala sesuatu yang tidak mengalir keluar, itu mati. Itu akan menjadi mati. Makanya air di sungai Yordan subur. Tetapi air di laut mati. Ya toh, tidak ada kehidupan di situ. Nah, gampang. Hidup itu makanya harus ada masuk, ada keluar. Ya toh. Makan terus, nggak pernah keluar. Mati perut besar. Pernah lihat dokter kalau selesai operasi di perut, selesai operasi dokter tanya nomor satu yang dokter tunggu apa? Supaya Anda bisa pulang. Dokter tanya selalu apa tiap pagi? Sudah kentut? Kenapa tanya sudah kentut? Sebab itu tanda usus Anda baik. Ada yang masuk, ada yang keluar. Coba. Mari coba sama-sama ya. Hidup itu memang harus ada masuk, ada keluar. Terima berkat, harus belajar memberkati orang lain. Kalau enggak, mati. Ya toh? Terima berkat, enggak tahu mengucap syukur, mati. Mari kita coba tes. Tarik nafas semua, tarik. Jangan lepas, tarik. Kalau tarik terus nggak lepas-lepas, lama-lama mati. Itu hidup. Hidup itu ada saat masuk, ada saat keluar. Betul. Kalau Anda tidak mau keluarin, nanti ada orang lain yang paksa Anda keluarin. Makanya hidup ini marilah jadi berkat. Bilang sama sebelah, jadi berkat. Ini wadah harus siap. Kalau hati pelit, aduh gimana ya? Tidak tahu berjaga-jaga, bagaimana? Jadi kita harus siap. Jadi ini harus siap. Nah, kenapa kalau wadah itu wadah kantong anggur yang tua diberi anggur yang baru? Apa yang terjadi? Alkitab berkata kantong anggur itu akan menjadi rusak. Jadi Anda lihat, anggur yang baru yang dimaksudkan untuk dinikmati, kalau ditaruh pada wadah kantong anggur yang tua, maka itu justru akan merusak kantong anggur tersebut. Berkat yang dimaksudkan untuk memberkati kita, kalau kita tidak siap untuk menerima, maka berkat itu ada untuk menghancurkan kita. Sekali lagi, berkat yang dimaksudkan untuk memberkati kita, tetapi diberi kepada hati yang tidak siap untuk menerima berkat, maka berkat yang dimaksudkan untuk memberkati kita justru akan menghancurkan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Coba Anda lihat Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Ini Tuhan Yesus yang bilang.
Tuhan Yesus bilang begini, masih banyak hal yang harus kuajarkan, kukatakan kepadamu, tetapi sama-sama, sekarang kamu belum dapat. Oh, Tuhan Yesus mau ngajar banyak hal. Tuhan Yesus mau memberi banyak hal pada murid-muridnya. Tapi dia bilang begini, ada banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, ada banyak hal yang harus kuajarkan kepadamu, tapi hari ini aku belum bisa mengajarkan kepada kamu, sebab kamu belum dapat menanggungnya. Tuhan menahan berkat dari hidup kita bukan karena dia jahat. Tuhan menahan berkat dalam kehidupan kita karena justru dia baik. Kenapa? Sebab dia tahu kalau dia memberi berkat sementara Anda belum dapat menanggungnya, maka berkat itu akan berubah jadi biang masalah. Berapa banyak orang kaya justru karena makin kaya kemudian terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian dalam keluarga. Berkat jadi masalah. Bapaknya tambah kaya, anaknya kemudian jatuh ke dalam narkotika. Berkat jadi masalah. Kenapa berkat jadi masalah? Sebab belum dapat menanggungnya. Orang desa yang tidak pernah pegang uang 1 juta, orang desa tidak pernah pegang uang 1 juta, Anda datang ke desa, Anda kasih bantuan, Anda langsung kasih 50 juta. Dia itu nak kuat, sudah. Terima. Itu ada satu ibu pendeta miskin, waktu dulu saya lihat, dikasih bantuan sama satu kelompok gereja. Kebetulan gereja lokal saya dulu datang bawa bantuan, ibu-ibu bawa bantuan, dikasih 50 juta. Terima, gemeter. Ini apa ini? Belum pernah lihat duit sebanyak ini. Bangun gereja, dikasih 50 juta, gemeter. Makanya saya bilang teman-teman, kalau bantu gereja terutama desa, harus dilihat kemampuan gembala menerima. Sebab kalau dia tidak kuat menerima, kita ini dianggap dia bergantung pada kita terus. Tidak lagi bergantung sama Tuhan. Setiap orang harus menjalani sebuah proses di mana dia bergantung pada Tuhan dan bukan pada manusia. Setuju? Terima, gemeter. Apa ini? Belum pernah lihat duit sebanyak ini. Pegang gemeter. Buat bangun gerejanya, orang kota pikir kan bangun gereja sampai miliaran. Sementara di desa bangun gereja satu-satu. Dikasih 50 juta, gemeter. Nggak siap. Itu kalau nggak kuat iman, oh bisa dapat istri baru itu. Nggak kuat iman, bisa dikorupsi itu. Betul? Orang tidak berdosa jadi dosa gara-gara tidak siap menanggung. Tuhan mau memberkati kita semua. Nggak ada yang bilang amin. Terlambat. Tapi pertanyaannya, kita siap tidak menerima berkat Tuhan? Bilang sama sebelah, harus siap. Makanya dia bilang berjaga-jaga, sebab kalau itu datang, Anda sudah harus siap, Anda harus berjaga-jaga. Kedua, perhatikan, dia berkata kantong itu menjadi rusak. Nomor 1, yang menerima berkat hidupnya jadi rusak. Nomor 2, dia berkata anggur yang baru itu akan terbuang sia-sia. Nah, Tuhan mau memberi berkat berkelimpahan. 3 orang yang bilang amin, yang lain ampunilah. Tuhan mau memberkati berkelimpahan. Amin. Amin. Tapi Tuhan tidak mau menyia-nyiakan berkat. Tuhan kalau mau berkati, dia mau berkati berkelimpahan. Tetapi setiap berkat dia tidak mau tersia-siakan. Makanya dia bilang jangan beri mutiara pada babi. Kenapa jangan beri mutiara pada babi? Sebab babi tidak bisa menghargai nilai dari mutiara. Setuju? Babi Anda kasih mutiara, dia tidak akan menghargai mutiara, sebab dia tidak tahu nilai dari mutiara tersebut. Tuhan hanya mau memberkati orang yang bisa menghargai nilai pemberiannya Tuhan.
Makanya dia hanya memberkati orang yang suka mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur? Saya menghargai pemberian Tuhan. Itu mengucap syukur. Derek Prince almarhum, seorang pendeta dan sekaligus pengkhotbah pengajar di dekade yang lalu, bilang begini: bersungut-sungut atau menggerutu adalah sebuah tindakan di mana Tuhan memberi yang baik pada kita. Jadi Tuhan beri yang baik pada kita. Tuhan bilang, nah, ini aku kasih kamu yang baik. Kemudian kita terima pemberian Tuhan yang baik. Kita lihat, kita bilang, ah, saya nggak suka ini nggak baik. Kemudian saya ambil pemberian Tuhan yang baik, saya lempar ke mukanya Tuhan, sambil saya bilang, Tuhan jahat, kenapa Tuhan kasih yang jelek? Sekali lagi, menggerutu, bersungut-sungut adalah Tuhan memberi pemberian yang baik pada kita. Tuhan bilang, nah, ini aku kasih sama kamu, ini loh yang terbaik. Tuhan beri yang terbaik, kita terima. Kemudian kita lihat, ini mana baiknya, mana bagusnya, nggak suka saya. Kemudian saya ambil pemberian Tuhan yang baik, saya lempar ke mukanya Tuhan, saya bilang, Tuhan jahat, kenapa Tuhan tidak kasih yang baik yang saya minta, Tuhan justru kasih yang jelek. Itu arti menggerutu. Berarti Tuhan bilang baik, kita bilang tidak baik. Sebab kita tidak menghargai nilai pemberian Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak hal kita tidak mengerti. Kita bilang ini tidak baik, ini tidak seperti yang saya mau. Tapi kita lupa satu hal, apa yang kita bisa lihat tidak bisa mengalahkan apa yang Tuhan bisa lihat. Mata Tuhan bisa melihat jauh lebih jauh daripada mata kita melihat. Tangan Tuhan bisa menggenggam lebih besar daripada tangan kita menggenggam. Otot Tuhan lebih kuat daripada otot kita. Otak Tuhan lebih besar daripada otak kita yang cuma sebesar bacang. Setuju? Jadi Tuhan lebih tahu daripada kita tahu. Setuju? Makanya ada ayat yang berkata, coba saya cari sebentar. Ada ayat yang berkata, Tuhan akan memberi lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Kenapa? Sebab Tuhan bekerja lebih daripada apa yang Anda dan saya pikirkan. Coba Anda lihat Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20. Ini fungsi kita belajar berdoa, berjaga-jaga dalam doa. Ini Anda dan saya harus ngerti. Sebelum saya masuk ke sini, saya tiba-tiba ingat, kelewatan. Waktu Tuhan bilang sama Petrus, Petrus, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dia berkata, tetapi aku telah berdoa. Tolong Lukas 22:31. Supaya Anda tahu, sebelum kita pergi ke Efesus 3:20. Ini pentingnya doa. Ini yang membuat doa itu membuat kita mampu. Lukas 22 ayat 31. Doa itu mampu membuat kita kuat. Kenapa? Sebab doa memposisikan kita dalam sikap berjaga-jaga. Lihat, dia berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku belum, ayat 32. Lukas 22, 32, Lukas 22, 32, Lukas 22, 32, Lukas 22, 32. Tambah grogi dia lah. Tetapi aku telah. Nah, aneh tuh Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut kamu, menampi kamu seperti gandum. Jadi ini terjadi peperangan rohani. Iblis menyerang Simon. Jadi Anda lihat, Tuhan Yesus ketika iblis menyerang Simon, Tuhan Yesus tidak berkata, aku akan berikan kepadamu senjata rohani. No. Tuhan Yesus tidak bilang, jangan takut Simon, dalam tinggal tenang, Tuhan berperang. No. Dia tidak bilang begitu.
Tetapi dia berkata, ketika iblis menyerang kamu, ini tolong Anda pegang baik-baik. Tuhan Yesus berkata, ini satu-satunya yang Yesus lakukan. Dia tidak bilang aku menolong kamu. Dia tidak bilang kamu tidak akan mengalami itu semua. Dia tidak bilang engkau akan memperoleh kekuatan. Dia tidak berkata engkau akan diberi kuasa. Tidak, Tuhan Yesus berkata, bukan aku beri kamu kuasa, bukan beri kamu penghiburan. Dia bilang, aku telah. Jangan remehkan doa. Dulu waktu saya mulai melayani jemaat dan lihat ada banyak jemaat punya masalah, saya ini rasa bersalah. Rasa bersalah sebagai seorang hamba Tuhan. Kenapa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, masa saya cuma bisa tolong mereka dengan doa? Rasanya doa itu cuma seperti lip service. Dengan orang sudah susah, kerjaannya sudah mau hancur. Saya dalam hati, Tuhan berkat, kalau saya jadi miliarder, punya uang 10 miliar, rasanya saya bisa tolong mereka. Tapi apa daya, saya sendiri tidak punya uang banyak. Saya sendiri hidup harus atur keuangan saya baik-baik. Saya cuma bisa bilang, maaf, saya hanya bisa berdoa. Satu kali Roh Kudus tegur saya, kenapa minta maaf cuma bisa berdoa? Saya bilang, saya merasa bersalah. Masa saya jemaat sudah sakit, saya bisa rasanya, pergi ke luar negeri atau pindah rumah sakit lebih mahal, cari dokter lebih mahal. Masalahnya saya tidak punya uang, mereka juga tidak punya. Masa saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya berdoa bagi Anda. Rasanya saya merasa bersalah. Saya tidak bisa tolong banyak. Roh Kudus ajar saya, lihat Lukas 22:32. Tuhan Yesus bisa beri, nah hujan ini, tidak ada yang bisa pulang. Haleluya. Lama khotbah sudah. Tuhan Yesus bisa kasih kuasa. Tapi dia tidak bilang kuasa. Dia bilang, aku telah berdoa. Jangan remehkan kuasa doa. Ketika iblis menyerang, satu yang Yesus lakukan, aku telah berdoa. Hormati pemimpin rohani yang berdoa bagi Anda. Terasa sepele kalau pendeta bilang, ada pendeta bilang, saya berdoa buat ya, padahal tidak pernah berdoa. Itu jangan dihargai. Tapi ada orang pendeta yang betul-betul berdoa bagi Anda. Hormati mereka, hargai mereka. Sebab Tuhan Yesus berkata, lihat, aku kasih Petrus uang, aku kasih Petrus nubuatan, aku kasih Petrus kuasa. Tidak. Apa yang aku kasih sama Petrus? Saya jawab, doa. Terus kenapa kamu pikir doa itu sepele? Yesus berdoa. Sampai hari ini berdoa. Nah, doa membuat kita melihat sesuatu. Kembali ke Efesus 3 ayat 20. Nah, ini bagus. Doa menjadi standar pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Efesus 3:20. Efesus 3:20, Efesus 3 ayat 20, 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 Efesus. Sama-sama, 1, 2. Bagi Dia yang dapat melakukan yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa. Sebentar, Tuhan menjawab doa. Setuju? Tapi Efesus 3:20 bilang Tuhan menjawab doa. Efesus 3:20 berkata, Tuhan melakukan seperti yang kita doakan atau pikirkan, atau Tuhan melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi Anda lihat, doa menjadikan standar. Doa itu menjadi persyaratan minimum. Ketika Anda berdoa, Tuhan berjanji satu hal. Dia akan lakukan bukan apa yang Anda doakan. Dia akan melakukan jauh lebih banyak. Tuhan
melakukan bukan apa yang kita doakan, Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Coba Anda ada ayat terkenal, sebentar saya cari ayat pastinya. Oke, Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Bilang sebentar lagi selesai. Sebab rancanganku, sebentar, ku di sini siapa? Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancanganmu. Mu di sini siapa? Kita. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah. Jadi Tuhan bilang rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Setuju? Nah, sekarang ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, jalanmu, dan rancanganku. Nah, langit ada di atas, bumi di bawah. Nah, sekarang yang di atas itu siapa? Jadi jalanku, jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan kita. Setuju? Rancangan Tuhan lebih tinggi dari rancangan kita. Setuju? Waktu Anda berdoa, Anda minta menurut apa yang Anda pikirkan. Setuju? Setuju? Tuhan janji Tuhan tidak akan lakukan apa yang Anda pikirkan. Tuhan tidak akan lakukan apa yang Anda doakan. Dia janji Dia akan buat lebih banyak, lebih tinggi. Sebab Dia Tuhan. Kalau Dia manusia, Dia akan bergerak menurut jalan kita. Dia berpikir menurut jalan kita. Dia bekerja menurut jalan kita. Kalau manusia, sebab manusia punya pikiran sama. Tapi kalau Tuhan, Dia akan bekerja lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Sebab Dia mau memberi bukan apa yang Anda minta, Dia mau memberi lebih banyak daripada apa yang Anda pikirkan. Makanya kita cuma mau sakit sembuh. Tuhan tidak mau sakit sembuh. Tuhan mau ketika Anda benar sembuh, bukan cuma penyakit Anda yang pergi, tetapi kesombongan Anda juga pergi. Makanya cara Tuhan bekerja akhirnya berbeda dengan cara kita bekerja. Sebab Anda cuma minta sembuh, Tuhan bukan cuma mau kasih sembuh, Tuhan mau kasih lebih daripada sembuh. Anda cuma pikir sembuh, Tuhan mau lewat kesembuhan Anda, keluarga Anda ada yang bertobat. Makanya seringkali waktu Tuhan terlihat lebih lama dari waktu kita. Sebab Anda pikir miskin bagaimana jadi kaya. Tuhan berpikir bagaimana bukan hanya miskin jadi kaya, tetapi Anda dari miskin jadi kaya, tapi yang paling utama hati Anda, karakter Anda jadi kaya. Makanya seringkali jalan Tuhan terlihat lebih lama, lebih panjang, lebih berliku-liku daripada jalan kita. Nangkep maksud saya? Anda minta suami balik, Tuhan bukan hanya mau buat suami Anda balik, Tuhan mau buat kalau suami Anda balik, dia tidak akan selingkuh lagi. Sebab ada suami minta balik, dia balik, 2 hari di rumah dia pergi selingkuh lagi. Kenapa? Sebab 2 hari di rumah bagaikan neraka, diomelin istri itu. Dia bilang lebih baik pergi ke sana selingkuhan, gak ada di sana pakai baby, di sini pakai babi. Makanya Bu, kalau suami balik, ini mulut bertobat dulu. Balik bilang amin.
Tuhan bukan hanya mau supaya Anda selesaikan masalah, Tuhan mau supaya lewat masalah yang Anda hadapi, Anda boleh jadi berkat untuk orang lain, dan masalah itu tidak akan pernah datang lagi dalam hidup Anda. Dia mau bekerja lebih tinggi daripada apa yang Anda pikirkan dan doakan. Tapi kenapa sering kali gagal? Kembali ayat 8 tadi. Ayat 8, saya tidak siapkan khotbah ini. Ini lari dari apa yang saya siapkan. Tuhan mau bicara sesuatu buat Anda. Baik. Kenapa sering kali gagal? Lihat, baca. Sebab rancanganku, situ siapa? Tuhan. Bukanlah rancangan. Siapa yang lebih dulu punya rancangan? Ku atau mu? Ku situ Tuhan. Tuhan lebih dulu berencana daripada kita. Setuju? Kemudian dia berkata, dan jalanmu bukanlah. Siapa yang lebih dulu berjalan? Mu atau ku? Mu atau ku? Mu di situ siapa? Ini masalahnya. Masalahnya adalah Tuhan yang lebih dulu berencana, tapi yang jalan selalu kita duluan. Makanya dia perbaiki di ayat 9. Lihat ayat 9. Supaya Anda tahu saya tidak sembarang-sembarangan. Lihat ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya ku. Dan siapa lebih dulu jalan? Ku atau mu? Ku. Siapa yang lebih dulu jalan? Berarti Tuhan. Dan rancangan ku dari rancangan. Ayat 9 bilang ini yang benar. Kalau Tuhan yang lebih dulu berencana, biar Tuhan yang lebih dulu jalan. Kenapa selama ini punya masalah? Sebab Tuhan punya rencana, tapi Anda selalu jalan duluan. Makanya kunci di tahun yang baru, permulaan akan menentukan sampai ke belakang. Ini kunci tahun yang baru. Biar Tuhan yang punya rencana, dan biarlah Tuhan yang berjalan lebih dulu di depan kita. Amin. Jangan Tuhan yang punya rencana, Tuhan belum berjalan, Anda sudah mau jalan. Tuhan yang punya rencana, tapi Anda yang kesusu lebih dulu mau selesai. Dia punya rencana lebih tinggi. Dia bukan cuma mau Anda sembuh, dia mau kesembuhan Anda jadi berkat bagi orang lain. Dia bukan cuma mau memberkati Anda, dia mau supaya Anda kalau diberkati Anda jadi berkat, dan Anda tidak akan mengalami masalah yang sama. Makanya waktu Tuhan terasa lebih panjang, jalan Tuhan terasa lebih berliku-liku. Tapi kalau Tuhan beri hasil, hasilnya lebih indah daripada yang kita pikirkan. Mari kita datang pada Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan
hati saya sebab lagu ini luar biasa. Dia berkata, indah rencanamu Tuhan di dalam hidup. Perhatikan, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Jadi waktu kita jalani hari ini, kita gak pernah tahu Tuhan ini lagi membuat apa, Tuhan mau mengerjakan apa. Tapi refnya dia berkata begini, dia berkata, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi di refnya berkata, tapi kalau Anda jalani terus, setelah Anda lewati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan Anda menoleh ke belakang, baru Anda bisa ngomong, oh tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku dulu, aku rasa berat, aku rasa menderita, sebenarnya Tuhan yang lagi tolong aku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Hari ini kalau kita jalani, kita rasa berat, sebab kita mau begini saja, sudah cukup kasih begini. Tuhan itu lebih daripada kita manusia. Tuhan, karena dia Tuhan, dia bertanggung jawab memberi lebih banyak daripada yang Anda doakan dan pikirkan. Itu sebabnya rancangan Tuhan dan rancangan kita sejauh langit dan bumi. Anda pikir cukup Tuhan selesaikan masalah saya? Tuhan bilang tidak. Masalah yang kamu hadapi harus proses kamu jadi pribadi yang lebih dewasa. Makanya butuh waktu lebih panjang, makanya butuh jalan yang lebih berliku, makanya butuh cara yang lebih rumit. Tapi itu Tuhan, supaya dia memberi lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Hari ini mari datang pada Tuhan, berjaga-jaga terus dalam doa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dan ini jadi kekuatan kita, terus berdoa, terus berdoa. Dan kita percaya Tuhan yang mendengar doa dan Tuhan yang menjawab doa, dan dia jawab lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, kita katakan pada Tuhan, Duh Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, rancangan bukan kecelakaan, tetapi memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu kami yakin dan terlalu percaya Tuhan yang memulai sebuah rencana, Tuhan yang memulai setiap rancangannya dalam hidup kami adalah Tuhan yang lebih dulu berjalan di depan kami. Kami mengikuti Engkau, kami mengikuti Engkau. Kami ikut Tuhan saja. Kami ikut Tuhan saja. Seperti Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembala, gembala yang ada di depan. Kami ikut gembala saja. Kami ikut sang gembala saja. Dan di akhir Mazmur 23, kalau kami ikut Tuhan, maka yang di belakang kami, Alkitab berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Tugas kami bukan mengejar kebajikan, tugas kami bukan mengejar kemurahan, tugas kami mengejar Tuhan. Kalau kami mengejar Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Oleh sebab itu di awal dari 2026, Tuhanlah di depan kami, Tuhanlah
pemimpin barisan depan kami. Tuhanlah yang membuka jalan bagi kami. Tuhanlah sang penerobos yang menerobos kehidupan kami. Kami nunut ikut Tuhan saja. Ikut Tuhan saja. Tuhan kanan kami ke kanan, Tuhan ke kiri kami ke kiri. Tuhan melangkah kami melangkah. Tuhan berhenti kami berhenti. Oleh sebab itu tugas kami ikut Tuhan. Jalan mula yang ada di depan kami. Jalan mula yang kami ikuti. Jalan mula yang kami jalani. Dan kami percaya 2026 kami akan melihat hal-hal yang lebih banyak, lebih luar biasa, lebih dahsyat, lebih perkasa, lebih ajaib dari apa yang pernah kami bayangkan. Sebab Tuhan memberi jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Tugas kami menjaga hati kami, jaga hati kami, mempersiapkan hati kami. Persiapan hati kami lebih penting daripada persiapan segala-galanya. Oleh sebab itu kami jaga hati kami, tetap haus lapar akan Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap sungguh-sungguh, tetap murah hati, tetap rendah hati, tetap bersyukur. Dan kami percaya, sekali lagi kami imani 2026 kami melihat penyertaan Tuhan. Angkat dua tanganmu, terimalah segala berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan sukacita damai sejahtera, kemenangan hikmat wahyu pengurapan daripada Roh Kudus turun dan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita, mulai daripada malam hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya di lawan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Tuhan Yesus.